seisinya. Terus perhatikan selanjutnya ya, katanya Ali Syariati, ada 4 penjara dalam hidup kita. Taklukkan 4 penjara itu. Kalau enggak, kita enggak akan bisa sukses menjadi becoming dan menjadi khalifah. Yang pertama, penjara alam, lingkungan sekeliling kita. Taklukkan itu. Hari ini hujan, taklukkan hujan. Jangan kalah oleh hujan. Makanya pelajari mekanisme hujan, pelajari air yang turun, terus bikinlah teknologi payung, teknologi jas hujan. Itu kan kamu bisa menaklukkan hujan sudah. Jadi kita tundukkan alam dengan sains. Baru kita bisa keluar dari kungkungan alam semesta. Zaman dulu orang ilmunya belum berkembang, dia belum bisa menaklukkan alam. Maka dia banyak dikooptasi, dihegemoni oleh alam. Tidak berdaya di hadapan laut, tidak berdaya di hadapan pohon besar, tidak berdaya di hadapan angin besar. Akhirnya berimajinasi, yang disembah lautnya, yang dikasih sajen sungainya, yang disembah dewa anginnya. Kenapa? Belum ada sains, ilmu pengetahuan yang menjelaskan mekanisme alam. Jadi dia kalah oleh alam, sehingga melahirkan penyembahan-penyembahan yang sifatnya alam. Matahari, itu kan kayak Nabi Ibrahim itu kan mikir, ini apa matahari ya Tuhannya, apa bulan ya, apa bintang ya. Karena dia belum dapat informasi, belum ngerti apa itu matahari, apa itu bulan, apa itu bintang. Tapi begitu kamu ngerti, kamu sekarang yang menguasai. Begitu kamu ngerti hujan, oh kalau hujan cuma air kok yang turun, gampang aja, kita bikin aja baju yang tahan air. Lahirlah jas hujan. Kalah sudah kan hujan sama kita. Kita bikin aja payung, kalahlah hujan sama kita. Panas kalau siang, gampang. Bikin aja teknologi yang menghasilkan dingin. Lahir kipas angin, lahir AC. Tunduklah alam semesta. Jadi keluarlah dari kungkungan alam dengan cara apa? Sains. Yang kedua, penjara sejarah. Penjara sejarah ini, dalam hidup ini ada sunnatullah. Kuasai itu. Kalau enggak ya kita akan kalah. Itu penjara kedua. Kalau enggak belajar, ya kamu enggak pinter. Kalau kamu enggak rajin, ya lulusnya lama. Itu sunnatullah sudah. Loh, tapi kadang-kadang ada tuh Pak yang enggak belajar tapi lulusnya cepat. Nah, itu pengecualian, tidak bisa dipedomani. Sama dengan kamu loncat dari lantai 20 tapi tidak tewas. Itu pengecualian, jangan dipedomani. Ya mungkin kan kamu loncat dari lantai 20, pas loncat nanti di bawah itu ada ibu-ibu sedang mepe kasur, jadi kamu jatuhnya di situ pas, tidak tewas. Tapi kan itu pengecualian, nggak bisa dipedomani. Yang bisa dipedomani yang sunnatullah. Kalau kamu tidak bisa membaca ini, kamu akan kalah oleh sejarah. Jadi Indonesia itu atau umat Islam itu kan hari ini kita minder sebagai Muslim ataupun sebagai orang Timur, sebagai Indonesia. Kenapa? Ya karena kita kalah dalam hal menaklukkan alam dan menaklukkan sejarah. Kita tidak yakin dengan rumus kita sendiri. Kita punya rumus sunnatullah bahwa kebersihan itu pangkal kesehatan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Coba dilihat budaya bersih di kita sama di mereka. Jauh. Kalau kamu ke negara-negara tertentu kayak Jepang, bahkan Singapura, itu susah nyari sampah berceceran.
Kalau di kita susah nyari tempat bersih untuk duduk-duduk. Di mana-mana banyak daun rontok lah, kertas berceceran lah. Bahkan di kampus pun juga begitu. Kampus itu di kursinya mahasiswa itu yang mesti terus tidak lama setelah dia bersih mesti ada tulisan macam-macam. I love you lah, salam buat itulah. Kalau tidak gitu mau ujian nyontek ditulis kecil-kecil di kursinya itu. Ya kan? Selalu begitu kita. Padahal secara sunnatullah kita sudah punya rumus tapi tidak jalan. Kita tidak bisa menaklukkan sejarah, tidak bisa menaklukkan alam. Ya susah kita becoming, menuju yang lebih baik dan lebih sempurna. Terus penjara yang ketiga, masyarakat. Hati-hati, kadang-kadang masyarakat juga jadi penjara. Ada konvensi-konvensi yang merugikan perkembangan kita menuju ke yang lebih baik dan lebih sempurna. Ada kesepakatan-kesepakatan yang itu mendegradasi kemanusiaan kita. Hati-hati, itu penjara masyarakat. Tidak mesti suaranya orang banyak itu baik dan benar. Ya kadang-kadang ya keliru. Karena masyarakat itu biasanya logikanya tidak pakai logika benar salah, tapi logika kerumunan. Logika kerumunan itu yaitu kayak teori psikologi sosial. Satu bilang A, yang lain ikut A semua. Apalagi yang ngomong A ini orang yang dipercaya. Otomatis semua bilang A nanti. Ini namanya logika kerumunan. Ya kayak kalian itu loh. Kadang-kadang kalau ngumpul cowok sama cowok banyak, terus ada cewek lewat, itu berani sweet-sweet cewek gitu kan. Tapi begitu sendirian ada cewek lewat, kamu gemeteran. Ngomong aja enggak berani. Nah itu logika kerumunan namanya. Kamu beraninya kalau rame-rame, sendiri-sendirian diajak ngomong aja kamu deg-degan. Gemeteran, enggak berani. Nah ini jadi kerumunan itu sering jadi penjara kita. Kita jadi enggak otentik. Ya kayak demo itu kan, mahasiswa demo. Itu kan mesti ya kerumunan. Demo sendirian ya kamu dipanggil polisi. Jadi kan bareng-bareng. Waktu bareng-bareng kan militansimu bangkit, orasinya teriak-teriak macam-macam. Itu karena banyak temennya. Kalau kamu demo sendirian susah. Jadi masyarakat sering jadi penjara. Kadang masyarakat juga menyepakati hal yang keliru. Jadi urusan benar atau salah jangan mengandalkan jumlah. Hari ini kan banyak orang logikanya mayoritas dan minoritas. Tidak, itu bukan ukuran. Bahkan Nabi bilang, ada kan hadis ramalannya Nabi itu, besok di akhir zaman umat Islam itu jumlahnya banyak, tapi seperti buih di lautan. Jadi buih di lautan itu ya bareng-bareng ngumpul terus bubar, bareng-bareng ngumpul terus bubar, dan gampang dipermainkan. Nanti di akhir hadis itu ketika para sahabat tanya sebabnya apa kayak gitu ya Rasulullah, antara lain adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Suka dengan dunia, benci, takut dengan kematian. Karena jatuh cinta sama dunia, khawatir dunianya dimiliki orang lain, khawatir dunianya dinikmati orang lain, terus menyepakati hal-hal yang kontraproduktif dengan kebenaran. Itu yang bikin kita jadi seperti buih. Akhirnya yang bunyi kepentingannya sendiri-sendiri. Khawatir kehilangan dunia. Itu ramalannya Nabi. Semoga masih belum kejadian. Besok-besok aja kejadiannya. Ya, jadi jangan sampai ada yang di sini yang jatuh cintanya sama dunia. Ya kamu suka dunia ndak apa-apa, tapi jangan hub, jangan jatuh cinta. Karena kita memang butuh dunia. Tapi jangan cinta. Apalagi
cinta mati, cinta buta, dan cinta-cinta yang tidak jelas itu. Ya. Oke, itu kalau sama dunia ya. Kalau sama lawan jenis ya boleh, itu fitrah, tidak apa-apa. Ya. Terus yang paling susah, penjara yang keempat. Penjara ego. Kenapa ini paling susah? Karena penjara ego berarti kamu bertarung melawan dirimu sendiri. Kalahkan dirimu sendiri. Bebaskan dirimu dari egomu. Katanya Ali Syariati, jalan paling ampuh untuk membunuh ego adalah cinta. Sering saya ceritakan kan bagaimana dalam cinta orang itu sudah kehilangan aku. Yang tersisa hanya dia. Nah, penjelasannya bagaimana kapan-kapan kalau kalian sudah balik. Ya pokoknya yang gitu-gitulah ya. Oke, jadi penjara ego. Orang yang dipenjara oleh egonya itu biasanya hidupnya disetir oleh hasrat, ambisi yang levelnya, kalau mental itu, kalau bahasanya Ghazali, levelnya kebinatangan, baik binatang buas maupun binatang ternak, bahaim. Kalau itu dimensi kepemilikan, itu ya cinta dunia. Biasanya ego itu cirinya yang dibela adalah yang ku. Masjidku, bukuku, masa depanku, aliranku, kelompokku, itu biasanya ego sudah yang main. Kalau sudah ada kunya, itu berarti otomatis kamu menafikan yang lain. Ini Islamku, ini kelompokku, ini masjidku, ini aliranku, dan seterusnya. Kalau sudah ada ku dan mu dan nya, ya wassalam sudah. Kalau kalian mendefinisikan masjid ini, Masjid Sudirman adalah masjid yang bla 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 bla, yang kayak kamu tulis itu. Terus kamu yo kayak gini ini loh masjidku. Itu biasanya setelah kamu ngomong kayak gitu itu masjidku, yang lain ternafikan semua. Dari situ muncul ego biasanya. Terus yang nggak kayak kamu anggap jelek. Apa masjid kayak gitu? Masjid kok isinya cuma pengajian sama tadarusan, ndak kaya. Nah, itu berarti sudah ada ego di situ. Ketika ada ku di situ, ego main sudah. Itu terus jadi penjara. Memenjarakanmu karena yang tidak begitu kamu anggap salah, kamu anggap keliru. Oke. Jadi bebaskan dulu dirimu dari penjara alam, penjara sejarah, penjara masyarakat, penjara ego. Baru kamu bisa becoming. Terus, dari situ lahir konsep manusia idealnya. Manusia ideal itu khalifah yang jelas. Ini bisa dibalik-balikkan. Ada orang ngomong sebenarnya nggak cuma khalifah, ya sebagai Abdullah sama Khalifatullah. Ya bisa saja di antara tugas kekhalifahanmu adalah menyembah Allah. Atau kamu satukan, sebenarnya intinya ya mengabdi pada Allah. Di antara bentuk pengabdianmu adalah Khalifatullah. Apa-apa bisa lah, tidak apa-apa. Tidak harus gegeran kalau tentang yang itu. Kita itu sering gegeran di yang gini-gini ini. Hanya selisih dikit aja kita menjualnya mahal sekali pada teman kita. Mbok dinego dikit kan bisa. Salah itu Pak, bukan cuma khalifah. Harusnya 2, khalifah sama Abdullah. Wong pembagian 2 itu juga para ulama. Kamu bisa bagi 5, bisa bagi 10, bisa bagi. Abdullah itu dibagi 2, jadi harusnya 3 karena menyembah Allah di level ubudiyah, fikih, yang satu di level muamalah. Nah, sebagai khalifah ini ada urusan budaya, urusan politik itu ya oke. Pembagian itu terserah lah. Kita nggak harus gegeran urusan kategori-kategori. Bisa cuma 1 tok sebagai Abdullah saja, ya bisa. Khalifahnya di mana? Khalifah itu bagian dari
pengabdian kita pada Allah, maka kita jalankan perintah Allah untuk menjadi khalifah. Atau sebenarnya cuma satu khalifah saja. Lah Abdullahnya gimana? Ya Abdullah itu bagian dari cara kita menjalankan tugas kekhalifahan. Jadi ya bisa aja dikategorikan itu. Katanya Syariati, yang utama tugas kita adalah menjadi khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah memang sengaja menciptakan kita untuk mengkhalifai bumi. Jadi tugas kita yang utama itu. Oke. Caranya apa ya? Modalnya katanya Syariati, kebenaran, kebajikan, keindahan. Logika, etika, estetika. Tiga-tiganya ini nilai. Kita butuh pengetahuan, kita butuh tata moral, etika, kita butuh seni. Kemudian untuk mewujudkan itu perlu modal mental tadi, kesadaran, kebebasan sama kreativitas. Jadi khalifah ini menata hidup, menata bumi sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kebajikan, dan sesuai dengan prinsip keindahan. Berarti kita kelola bumi ini dengan modal pengetahuan, etika, dan seni. Caranya ya modalnya kesadaran, kebebasan, dan kreativitas tadi. Disitulah manusia jadi ideal. Contohnya, katanya Syariati, contohnya adalah mix antara otak yang jernih dan hati yang lembut. Antara kaisar yang gagah megang pedang dan Yesus yang pemaaf dan lembut. Mendekati Tuhan kayak Sokrates dengan pikiran, atau kayak Al-Hallaj dengan cinta. Menantang kezaliman kayak Spartacus, ini kalimatnya Ali Syariati ya, bukan dari saya. Atau kayak Abu Dzar. Ya, Abu Dzar ini salah satu tokoh idola kalau di Iran dalam tradisi Syiah. Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi, termasuk Ahlus Sufah, hidupnya di masjid meskipun bukan takmir. Iyalah. Jadi Al-Ghifari, Ghifari ini suku yang awalnya dari kelompok penyamun, perampok. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari ini nyempal, kemudian masuk Islam, menemui Nabi. Abu Dzar ini dikenal orang yang tidak takut mengkritik kezaliman. Jadi nanti satu ketika dia diramal oleh Nabi, Abu Dzar, kamu ini nanti kamu lahir sendiri, masuk Islam sendiri, karena dia jalan kaki sendirian menemui Nabi, masuk Islam, dan nanti kamu akan meninggal sendirian. Karena nanti Abu Dzar ini diasingkan di zamannya Utsman, karena dia cerewet sama pemerintah, ngeritik terus. Dia zaman Utsman dia ngeritik Muawiyah yang saat itu jadi gubernur. Waktu Muawiyah bangun istana, diingatkan oleh Abu Dzar, Muawiyah, kamu bangun istana ini, kalau pakai uangnya negara, maka kamu mengkhianati rakyat. Uangnya rakyat, kamu pakai membangun istana, kan kamu nanti yang menikmati istananya. Kalau kamu pakai uangmu sendiri, maka kamu sedang boros. Loh lah ya. Jadi israf. Dalam Islam tidak boleh buang-buang duit, tidak penting. Jadi maju mundur pokoknya salah Muawiyah. Ya. Maksudnya Abu Dzar, mbok sudah nggak usah capek. Wong banyak urusan penting, nggak tak mikiri bangun istana, nggak tak mikiri bangun lagi gedung DPR, wong wis apik.
Jadi itu Abu Dzar. Nanti ya resikonya dia diasingkan sampai meninggal. Jadi dia meninggal sendirian, masuk Islam juga sendirian. Oke, jadi itu salah satu contoh manusia ideal. Dan ya yang terakhir itu ada kalimat, manusia ideal adalah manusia yang filosofis tapi tidak melangit. Tidak mikir jelimet dok. Tidak mengawang-awang. Tapi ada kontribusi realnya ke masyarakat. Berpikir yang dampaknya masyarakat semakin baik, manusia semakin benar, semakin bajik, semakin indah dunia ini. Tidak serta-merta pamer logika. Tidak serta-merta cerita metafisika yang bulat. Jadi yang didahulukan pikiran-pikiran yang transformatif. Yang dampaknya adalah perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Jangan salah, ahli syariati termasuk gaya berpikir yang cenderung Marxian. Dia tidak suka dengan pikiran-pikiran yang semata-mata metafisik. Pikiran yang membahas yang tidak ada dampak realnya. Diskusi mati-matian apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, sampai bunuh-bunuhan. Itu bagi ahli syariati ngapain? Gegeran kalau kita kirim Fatihah itu nyampe apa enggak. Oh itu debat lama, ngapain? Mbok sudah nyampe enggak nyampe urusan yang sana. Kalau enggak nyampe ya wis ben wis. Kalau nyampe ya alhamdulillah, kan gitu aja. Kita kan debat gegeran gara-gara itu. Diskusi kita tentang agama sering yang semacam itu. Tidak berdampak real ke masyarakat. Sehingga lahir seolah-olah ilmuwan ini ada di bahasa kita dulu, di menara gading, sementara orang biasa ini ada di bawah-bawah. Kita kayak orang elit yang gak nyambung sama masyarakat. Itu yang dikeluhkan oleh ahli syariati. Manusia kayak gini ndak, ya mungkin pintar tapi dia tidak ideal. Oke. Dari situ, karena segala sesuatu termasuk ilmu butuh kekuatan transformatif, maka keywordnya peradaban dan manusia itu ada pada ideologi. Jangan salah katanya syariati, dunia ini kuncinya tidak pada kedokteran, sastra, teknik, sosiologi, psikologi, tidak. Katanya ahli syariati, kuncinya itu pada ideologi. Nanti teorinya panjang dia tentang ideologi, makanya dia disebut ideolog. Jadi bangsa itu kuncinya ada pada ideologi. Berdasarkan ideologi itulah masyarakat hidup dan mengkonstruksi dirinya. Ilmu dan lain-lain itu justru lahir dengan dasar ideologi ini. Tidak sebaliknya. Katanya syariati, coba ya, kalau saya ngomong Cina, itu kan yang terbayang bukan ahli fisikanya, yang terbayang bukan apanya, tapi yang terbayang kan kalau ngomong Cina itu ya Lao Tzu sama Konfusius. Kalau ngomong India ya yang terbayang Weda, Upanishad. Kalau ngomong Jawa ya dengan kejawennya. Kalau ngomong Persia malah bukan Islamnya tapi Zoroasternya. Karena dengan karakter-karakter itulah ideologi masyarakatnya dibangun. Dari situ nanti baru lahir sains, baru lahir pengetahuan, baru lahir sastra, baru lahir teknologi dan macam-macam. Cina misalnya dengan Lao Tzu, dengan Konfusiusnya, dengan cerita-cerita kayangannya, itu kan orang mengembangkan sains. Membayangkan ada dewa-dewa, membayangkan ada istana langit. Sastra berkembang dari situ dan seterusnya. Jawa dengan sistem kebatinannya, dengan Nyai Roro Kidulnya, dengan danyang-danyangnya, dengan kan masyarakat mengkonstitusi diri dengan ini.
itulah nanti yang membedakan karakter setiap masyarakat, dan dari situlah nanti lahir namanya kebudayaan. Orang tidak boleh kehilangan kebudayaan. Kalau dia kehilangan kebudayaan, dia kehilangan identitas. Kalau peradaban ini sifatnya universal. Nanti di tulisan tertentu Ali Syariati membedakan peradaban sama kebudayaan. Kalau peradaban boleh, kamu pakai HP terbaru tidak apa-apa, itu peradaban. Kamu pakai mobil tidak apa-apa, itu peradaban. Tapi cara berpikir, cara meresepsi realitas itu kebudayaan. Ini yang nggak boleh hilang. Kalau ini hilang, kita kehilangan identitas, kehilangan jati diri. Jadi kunci hidup kita ada pada ideologi. Kamu harus ngerti ideologimu apa. Jadi ideologi itu kan gampang-gampangannya seperangkat prinsip, seperangkat nilai yang dari situ kita melakukan praksis kehidupan. Itu biasanya ideologi. Dari situ kita membangun kesadaran diri. Siapa aku? Itu ideologi. Maka